Halo everyone, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reva Widya Pratiwi dari Universitas PGRI Semarang. Pada kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran discovery learning. Apa sih pembelajaran discovery learning itu? Yuk simak sekarang. Apa sih pembelajaran discovery learning itu? Pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran penyingkapan atau penemuan discovery learning untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery learning terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery learning dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut cognitive process. Sedangkan discovery learning itu sendiri adalah the mental process of assimilation, konsep dan principles in mind. Langkah kerja model pembelajaran discovery learning tersebut bagaimana sih? Langkah kerja model pembelajaran discovery learning 1. Pemberian rangsangan atau bisa disebut stimulation. Kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau bisa disebut problem statement. Ketiga, pengumpulan data atau bisa disebut collection. Yang keempat, pengolahan data atau bisa disebut processing. Yang kelima, pembuktian atau bisa disebut verification. Yang terakhir, yaitu menarik simpulan atau generalisasi atau bisa disebut generalization. Yang kesatu, stimulation atau stimulasi, yaitu pemberi rangsangan. Pada tahapan pertama ini, stimulasi fungsinya adalah untuk menyediakan kondisi interaksi belajar. Stimulation dilakukan dengan melakukan teknik bertanya. Teknik bertanya dilakukan untuk dengan siswa diajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan mereka pada kondisi yang mendorong eksplorasi dan ide-ide. Siswa akan memiliki keinginan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Contohnya berupa potensi daerah yang berkaitan dengan konsep geografi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa akan merasa dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan mereka memikirkan ide-ide. Kedua, problem statement, pertanyaan, atau identifikasi masalah. Dalam problem statement untuk mengidentifikasi masalah ini, siswa diberi kesempatan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang telah diberikan kepada mereka. Teknik ini berguna untuk membangun pemikiran siswa agar terbiasa memecahkan problem atau masalah, lalu dilanjutkan dengan menentukan salah satu solusi pemecahan masalah yang dianggap paling relevan dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Data collection atau pengumpulan data. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan kebenaran hipotesis. Siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan atau collection berbagai informasi yang relevan, mengamati objek, membaca literatur, melakukan wawancara atau interview dengan narasumber, melakukan uji coba, dan lainnya. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Setelah data dikumpulkan, baik dari informasi, interview, observasi, dan lainnya, tentunya data akan diolah dan diproses. Data processing juga disebut dengan pengkodean, coding atau kategorisasi sebagai pembentuk konsep dan generalisasi. Yang kelima, verification atau pembuktian. Verification supaya proses belajar berjalan dengan kreatif dan baik. Hal ini dilakukan guru untuk memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan sebuah konsep, teori, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan.
Berdasarkan hasil verifikasi, maka akan dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalization atau generalisasi. Siswa akan diminta untuk menarik kesimpulan. Contohnya seperti aspek efektif, kognitif, dan psikomotor dan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga membantu. Terima kasih.